Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Seni Wulandari. Jika sebelumnya saya sudah menjelaskan tutorial-tutorial 3 dan juga 4, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial yang ke-14 dari OpenGL. Nah, tutorial ke-14 ini itu untuk mempelajari apa sih? Nah, pada tutorial ke-14 ini kita akan mempelajari teknik render to texture pada OpenGL. Nah, teknik ini memungkinkan kita untuk merender sebuah objek 3D ke dalam sebuah tekstur terlebih dahulu. Kemudian tekstur tersebut ditampilkan kembali ke layar. Teknik ini digunakan pada berbagai efek grafis seperti post-processing, mirror effect, shadow mapping, dan juga screen effect dalam game atau sebuah aplikasi grafika. Nah, untuk inisialisasi library-nya seperti pada video-video sebelumnya masih sama, yaitu ada include glue, ada juga include glfw, dan juga include glm. Nah, kemudian program membuat sebuah Windows atau jendela OpenGL yang berukuran 1024 dikali 764 pixel. Nah, kodenya ada di bagian sini. Nah, setelah window dibuat, program akan mengaktifkan beberapa fitur OpenGL seperti div test agar objek yang lebih dekat ke kamera terlihat di depan, dan juga face culling untuk menghapus sisi objek yang tidak terlihat. Kemudian program membuat vertex array atau VAO untuk menyimpan konfigurasi data vertex. Nah, selanjutnya di bagian kode bentar. Nah, di bagian kode load shader di bagian ini. Nah, si shader ini digunakan untuk menentukan bagaimana objek dirender di GPU. Selain itu, program juga membuat sebuah tekstur menggunakan Lua DSS. Nah, ini Glue Texture. Nah, kode ini untuk membuat sebuah tekstur pada objek 3D-nya. Nah, di kode bagian ini, program akan membaca atau akan menampilkan sebuah model kepala monyet dengan bentuk 3D dari Blender yang sering digunakan sebagai contoh pada grafika komputer. Nah, data yang dibaca yaitu meliputi vertex, UV, tekstur, dan juga normal. Nah, kemudian data tersebut dioptimasi menggunakan indeks PBO agar lebih efisien. Selanjutnya di bagian render to texture. Nah, di situ pada bagian program ini akan membuat sebuah frame buffer. Nah, apa sih frame buffer itu? Frame buffer adalah tempat penyimpanan hasil render sebelum ditampilkan ke layar. Nah, program yang dibuatnya itu adalah sebuah tekstur kosong untuk menyimpan hasil render dan juga dev buffer untuk menyimpan informasi kedalaman. Nah, kode pentingnya yaitu ada dua, ada GL Gen Frame Buffer dan juga GL Bin Frame Buffer untuk menyimpan informasi kedalaman. Nah, artinya si OpenGL ini akan merender sebuah objek tekstur terlebih dahulu, bukan langsung ke layar. Jadi dikonversi dulu dari asalnya 3D biasa menjadi objek 3D yang bertekstur. Nah, kemudian langsung ke layar.
Untuk rendering objek 3D-nya di dalam loop utama program ini, program render model Susanek ke dalam frame buffer. Objek yang dirender yaitu menggunakan vertex, UV, normal, dan juga tekstur. Nah, hasil render tersebut kemudian disimpan ke renderer tekstur. Nah, untuk menampilkan tekstur ke layar setelah objek dirender ke tekstur, program melakukan proses kedua. Tekstur tersebut ditampilkan pada sebuah quad full screen atau dua segitiga yang menutupi layar. Shader kedua digunakan untuk memberikan efek gelombang pada tekstur sehingga tekstur terlihat bergerak. Nah, untuk melihat implementasinya, kita akan coba merun terlebih dahulu tutorial 14. Nah, setelah programnya dijalankan, hasilnya akan muncul sebuah model kepala monyet 3D yang memiliki tekstur yang seperti air mengalir. Nah, model tersebut sebenarnya dirender tekstur terlebih dahulu. Yang awalnya hanya sebuah 3D biasa, sekarang dikonversi menjadi 3D yang bertekstur. Nah, selain itu terdapat efek animasi bergelombang pada tekstur juga, karena shader menggunakan variabel waktu dalam kode glf getTime-nya, akibatnya tekstur terlihat sedikit bergerak atau bergetar seperti gelombang. Nah, untuk kesimpulannya, tutorial ini menunjukkan bagaimana teknik render to texture digunakan untuk merender sebuah objek ke tekstur terlebih dahulu sebelum ditampilkan ke layar. Teknik ini sangat penting dalam grafika komputer modern karena digunakan untuk berbagai efek visual seperti post-processing shadow mapping dan efek layar lainnya. Mungkin sekian penjelasan tutorial yang ke-14 dari saya. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.